Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita sudah mengenal itu apa sel relatif, apa itu sel absolut, apa itu sel semi absolut, kemudian apa itu fungsi string, left, mid, right, kegunaan len, maka kita akan mencoba untuk memasuk ke latihan dasar 1. Pada latihan dasar 1 ini kita akan belajar namanya fungsi lookup, yaitu fungsi yang dipergunakan untuk mengambil nilai, ya. Fungsi yang dipergunakan untuk mengambil nilai yang ada pada tabel selain tabel yang di atas ini. Yaitu fungsi lookup itu mempunyai dua, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Apa bedanya fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP? Kalau VLOOKUP, V-nya itu mewakili vertikal, yaitu mengambil nilai secara vertikal. Secara vertikal itu yang diambil adalah nilai pada kolomnya. Yang kedua adalah HLOOKUP, mengambil nilai posisinya horizontal. Maka coba kita lihat, kita akan masukkan harga total monitor dan CPU. Kita sudah ketahui bahwa monitor dan CPU, kalau CPU harganya nanti di sini kita tulis, kalau secara manual kita tulis 3 juta begini, ya. 3 juta dan seterusnya kita copy. Kalau secara monitor ini 1.200.000, ini secara manual. Kita tidak akan memanualkan itu, tapi kita cukup akan mengcopy. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Kita ingat bahwa monitor ini sel sebagai sel uji tidak akan berubah. Jadi kondisi rumus VLOOKUP itu sebenarnya begini. VLOOKUP, kalau kita lihat ya, VLOOKUP, buka kurung, lookup value ini sesuai ini ya. Lookup value ini adalah lookup value, artinya nilai yang akan dijadikan patokan sebagai pengambilan, ya. Artinya adalah, kalau saya bilang adalah sel ujinya. Lookup value itu sel ujinya, sel yang akan dipergunakan untuk pengambilan nilai, ya. Value. Kemudian ada table array. Table array ini adalah tabel yang berisi data yang akan kita ambil. Maka table array-nya nanti adalah dari kolom, dari sel C15 sampai sel C17. Nah, ini tabel pengambilan nilai. Oke. Kemudian itu ada kolom index number, yaitu pada posisi nomor berapa pada kolom tersebut, yaitu kolom index number, yaitu index kolom. Ya, maaf. Betul tadi ya, kolom. Kemudian yang terakhir adalah rank lookup-nya ini isinya adalah eksak kalau nilainya sama persis. Approximate ini kalau nilainya itu tidak sama persis, kita biasanya menggunakan false. Nah, ini rumus secara umum dari VLOOKUP. Nah, kita lihat ini dengan acuan seperti ini. Oke, kita tulis VLOOKUP. Oke. Kita klik di monitor ini sebagai lookup value atau sel uji. Kemudian table array-nya kita blok dari CPU sampai sini. Kita tekan F4.
Nah, sampai table array ini terkunci. Artinya kalau kita copy, posisinya tidak akan berubah. Harus terkunci. Ini syaratnya lookup nih, selnya harus terkunci. Kolom indeks kita hitung dari angka 1, 2. Maka nilai ini di angka 2. Apakah betul ini? Kita cek dulu. Itu akan 1.200.000. Apakah ini betul? Nanti 1.200.000. Nah, ini ternyata salah. Harusnya CPU ini adalah di monitor ini betul 1.200.000, yang CPU nanti 3 juta. Maka ini harus kita ambil D5-nya. Kenapa ini menjadi berubah? NA tidak ada nilainya karena D5 ini di sini posisinya menjadi D6. Maka kita harus ingat pada pelajaran sebelumnya atau tutorial sebelumnya, yang D5 ini harus kita absolutkan. Kita tekan F4 satu kali. Kita copy, maka dia akan menjadi seperti itu. 1.200.000. Kemudian yang ini kita sama, apakah betul VLOOKUP. Kita klik ini, table array-nya sama, kita blok sini, kita tekan F4, angka yang kedua, kemudian false. Kita tutup kurung, apakah betul 3 juta? Oke, betul. Kalau kita copy, apakah betul? Salah. Ternyata di sini E5-nya juga harus diabsolutkan dengan cara menekan tombol F4. Kita enter, kita copy. Oke, nilainya benar. Kita format sesuai seperti ini. Kita klik yang ini saja. Comma style, kita desimalnya kita nolkan, decrease desimal untuk mengurangi. Maka total adalah, kita lihat di sini, harga total monitor dikali harga total CPU. Karena ada 2, perkalian ini kita ini masing-masing 4 kali 1.200.000, 4 kali 1.300. Maka dalam Excel itu harus kita buka kurung dulu. Berarti yang kita kalikan ini dulu. 4 dikali 1.200 ditambah, ya kan begitu. Buka kurung ulang, 4 lagi dikali 3 juta. Ini maka dia akan dapat harga total. Akan dapat harga total ini. Dalam Excel, tingkatan, bukan hanya dalam Excel, ini secara umum dalam komputer, tingkatan perkalian itu dimulai yang pertama itu yang ada kurungnya. Kemudian pangkat atau eksponen. Kemudian kali atau bagi. Ya. Kali atau bagi. Yang ketiga tambah dan atau kurang. Nah, ini tingkatan yang ada di Excel. Jadi misalnya kita punya nilai seperti ini sama dengan 2 dikali tambah 3 pangkat 2, maka dia akan dikerjakan dulu 2 ditambah 3 karena posisinya dalam kurung, baru dipangkatkan 2, maka dia akan 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Jangan sampai salah dalam pengoperasian tingkatan aritmatika. Jadi dalam aritmatika itu akan dikerjakan oleh Excel ataupun rumus matematika secara umum itu dari posisi paling tinggi. Seperti contoh seperti ini lagi. Contoh adalah misalnya kita sama dengan 2 plus 3 pangkat 2.
maka ini akan berbeda hasilnya ketika 2 plus 3-nya kita kurung. Maka yang akan dikerjakan dulu 3 pangkat 2 baru ditambahkan 2. Maka hasilnya akan menjadi 11. Tuh. Contoh lagi supaya jelas ini. 2 dikali 3 ditambah 2 nah ini 2 dikali 3 pangkat 2. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Maka hasilnya adalah 18. Apa artinya? 3 dipangkat 2 dulu baru dikali 2. Begitu ya. Itu harus dimengerti betul-betul tentang pengoperasian dari dalam kurung, eksponen atau pangkat, pembagian atau perkalian, penambahan atau pengurangan. Diskon, kita kembali lagi, diskon sebanyak 7%. Ya. Diskon sebanyak 7% dikali adalah harga total CPU dikali 7%. Karena ini cuma satu komponennya, kita bisa pakai rumus lookup, bisa juga tidak. Ya. Karena ini cuma satu, nilainya 7%, tinggal sama dengan monitor ini. Buka kurung. Ini 4-nya atau sel C6-nya dikali 1.200 ini. Baru dikali 7% ini. Oke, jangan lupa kita kurung dulu supaya nanti tidak salah. 7%. Karena 7%-nya tidak boleh berubah, maka kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Maka diskonnya adalah sebanyak 7% dari total nilai 4 kali 1.200. Begitu juga dengan CPU. 4 ini kita kali. Buka kurung dulu. 4 kita kali 3 juta, tutup kurung, kali 7%. Ini jangan lupa kita absolutkan supaya 7%-nya tidak berubah. Maka total bersih ini adalah sama dengan ini dikurangi dengan ini dikurang dengan ini. Dia menjadi 15.240. Kemudian yang di bawah ini kita bisa menggunakan fungsi AutoSum ya. Ini juga bisa menggunakan fungsi AutoSum untuk mendapatkan nilainya. Ini tentang latihan yang pertama. Latihan dasar ya, ini yang pertama. Kemudian kita punya soal seperti di bawah ini lagi. Maka punya soal seperti ini kita akan kerjakan. Tunjangan adalah gaji pokok dikali 15%. Bagaimana caranya? Tinggal dikalikan saja tunjangan gaji pokok ini dikali 15. Karena 15 ini tidak ada di sel manapun, maka kita akan langsung kali 15%. Ini langsung selesai. Maka jumlah adalah gaji pokok plus tunjangan. Gaji pokok plus tunjangan. Oke. Kemudian gaji jumlah dikali, mohon maaf, infak adalah jumlah dikali 2,5%. Berarti ini jumlah ini dikalikan 2,5%. Gaji bersih, maka jumlah dikurangi infak. Kalau sudah jadi, tinggal kita copy. Oke, sekarang kita akan mencari nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini kita totalkan dulu. Total itu bisa pakai sum tadi. Ya. Bisa pakai sum, kita tarik ke kanan akan sama persis.
Nilai rata-rata itu sama dengan average. Average itu nilai rata-rata dari semua sel yang kita blok. Average. Nilai rata-rata. Rata-rata gaji ini ternyata adalah 247.500. Penghasilan average-nya ya. Nah, ini average-nya. Gaji bersihnya sekian. Nilai tertinggi sama dengan maksimal ya. Nilai paling tinggi dari yang kita blok ini berapa? 400.000. Ternyata tinggal kita copy. Nilai terendah, siapa yang punya gaji terendah? Berapa? Kalau kita punya data banyak tinggal sama dengan min di blok, buka kurung, di blok, tutup kurung. Ternyata ada yang 100.000. Nah, nilai yang di tengah median ya. Kita blok. Nilai yang di tengah itu berapa? Adalah 250.000. Nilai yang posisinya di tengah-tengah, nilai tengah. Jadi ada nilai tinggi, nilai rendah, rata-ratanya berapa, ada median. Median itu adalah nilai yang posisinya di tengah-tengah. Kita bisa copy seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk latihan yang kedua. Nah, untuk latihan selanjutnya ini silakan dicoba-coba di rumah. Kalau memang ada kesulitan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi, fungsi string selanjutnya ini silahkan dicoba di rumah. Kalau memang ada kesulitan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.